Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Hini dalam materi persamaan linear satu variabel atau PLSV. Nah, Nandaku Solih dan Solihah, ini merupakan materi pertama di semester 2. Yuk kita cek apa sih itu PLSV. Oke. Nah, dalam PLSV nanti kita akan mempelajari tentang pengertian PLSV, kemudian menentukan nilai variabel atau penyelesaian dari PLSV. Untuk pengertian PLSV terlebih dahulu. Apa sih itu PLSV? Mungkin itu terdengar asing ya, karena di SD sebelumnya kalian mungkin belum pernah mendengar apa sih itu persamaan linear satu variabel gitu ya. Nah, untuk biar kalian ada gambaran gitu ya, kalian perhatikan deh, pernah nggak sih kalian dapat game kayak gini? Suatu bilangan dikalikan 2 ditambah 3 sama dengan 13. Bilangan berapakah itu? Jadi ada sebuah bilangan, kalau kalian kalikan dengan 2, kemudian hasilnya ditambah dengan 3, sama dengan 13. Bilangan berapakah itu? Ya betul, angka 5 ya. Jadi bilangan 5 kalau dikalikan 2 kan 10. Kemudian ditambah 3 hasilnya menjadi 13. Ya, nah caranya tuh seperti ini. Ada bilangan, kita anggaplah kotaknya titik-titik. Kemudian kita kalikan 2 tambah 3 hasilnya harus 13. Nah, bilangan di kotak itu angka berapa sih? Kita misalkan dia sebagai N si kotaknya. Berarti bisa kita tulis N kali 2 ditambah 3 sama dengan 13. Maka nilai dari N adalah 5. Nah, N dikali 2 ditambah dengan 3 sama dengan 13 ini merupakan bentuk salah satu dari PLSV. Oke, untuk lebih menguatkan lagi kita lihat game berikutnya ya. Nah, ini kalian dapat soal kayak gini tuh waktu di mana sih? Di TK ya. 2 ditambah titik-titik sama dengan 5. Nah, disitu ada bulatan tanda tanya. Nah, itu harus kalian isi dengan angka berapa? Iya, good, angka 3. Oke, 2 ditambah. Nah, karena kita sudah SMP, kita ganti si bulatan tanda tanya ini dengan P. 2 ditambah P sama dengan 5. Nah, berarti kita lihat P-nya berapa? Betul, P-nya adalah 3. Jadi nilai dari P adalah 3. Nah, untuk mencari nilai P sama dengan 3, berarti kita sudah mencari atau menyelesaikan dari PLSV ini. Jadi, Ustazah, apa sih itu PLSV? Nah, PLSV kepanjangan dari persamaan linear satu variabel. Persamaan itu apa? Persamaan adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh sama dengan, kemudian linear itu variabelnya berpangkat 1, kemudian satunya itu menunjukkan apa? Hanya memiliki satu variabel. Variabel itu apa? Peubah atau ditandai dengan huruf. Oke, misalkan bentuk dari PLSV adalah 2 ditambah P sama dengan 5. Nah, persamaannya ditandai oleh apa? Dia ditandainya oleh sama dengan. Kemudian kalimat terbuka di sini ada P. Kenapa kalimat terbuka itu harus ditandai oleh P? Nanti Ustazah jelaskan ya. Nah, kita lihat ya. Kemudian variabelnya berpangkat 1. Kita lihat variabel itu adalah huruf. Hurufnya pangkatnya berapa? Pangkatnya 1 di sini. Kenapa Ustazah ini pangkatnya 1? Kalau misalkan di sini tidak ada angka yang disertakan, artinya pangkat dari si P itu adalah pangkat 1. Kemudian hanya memiliki satu variabel. Di sini variabel atau hurufnya hanya ada P, berarti 1 terpenuhi. Gitu. Variabelnya ya sudah ada, ini adalah P. Gitu ya. Jadi bentuk dari 2 tambah P sama dengan 5 ini memenuhi karena 1 ada sama dengan, ada variabel, variabelnya pangkatnya 1 dan variabelnya hanya 1 yaitu P saja. Oke, tadi kalimat terbuka. Apa sih itu kalimat terbuka? Nah, di dalam sebuah kalimat ada yang namanya kalimat terbuka, ada yang namanya kalimat tertutup. Nah, kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah ada kepastiannya kalimat itu tuh benar apa salah sih gitu. Misal kayak gini, Sukabumi, bukan Sukabumi, Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia. Nah, buat kalian kalimat itu benar atau salah? Betul ya, karena Jakarta merupakan ibu kota dari Indonesia. Nah, kalau misalkan Ustazah ganti kayak gini, Bandung adalah ibu kota dari Indonesia. Nah, kalimat yang kedua itu benar atau salah? Salah ya. Nah, karena kita sudah bisa menentukan dari kalimat pertama dengan kalimat kedua itu adalah kalimat yang benar dan kalimat yang salah, sudah bisa kita tentukan kebenaran dan kesalahannya. Artinya dua kalimat tadi itu merupakan kalimat tertutup. Nah, sedangkan kalimat terbuka itu contohnya kayak gimana? Kalimat terbuka itu contohnya X adalah
ibu kota Indonesia. Nah, kita tidak tahu X ini tuh kota apa yang dimaksudkan dengan ibu kota Indonesia. Nah, jadi si kalimat yang tadi itu belum bisa ditentukan dia benar atau salah. Kalau seandainya orang mengisi si X-nya dengan Jakarta, maka si kalimat tadi menjadi benar. Kalau dia mengisi selain Jakarta, maka kalimat tadi menjadi salah. Nah, itu yang namanya kalimat terbuka ya. Oke, gitulah intinya ya. Persamaan linear satu variabel itu intinya harus ada sama dengan karena dia persamaan, kemudian harus ada satu variabel dan variabelnya harus berpangkat 1. Oke, next. Nah, itu ya. Nah, kalian coba kira-kira yang dari 1, 2, dan 3 ini mana yang merupakan bentuk dari PLSP? Nomor 1 apakah bentuk PLSP? Nomor 2 apakah PLSP? Nomor 3 apakah PLSP? Siapa yang PLSP? Betul ya, yang pertama dia merupakan PLSP. Kenapa? Kita cek ya satu-satu. Yang pertama dia ada sama dengan sudah memenuhi. Kemudian ada huruf, ada yaitu Y. Ada berapa hurufnya? Ada 1, hanya Y saja. Kemudian Y-nya pangkatnya berapa? 1 juga. Berarti terpenuhi ya. Ada sama dengan, ada variabel dan variabelnya hanya 1, terus pangkat variabelnya hanya 1 juga variabel si pangkatnya. Yang kedua, ini kenapa menjadi salah? Di sini ada sama dengan, sudah terpenuhi. Tapi kita lihat nih, variabelnya ada 2, yaitu A dan B. Untuk yang nomor 3, kenapa menjadi salah atau bukan bentuk dari PLSP? Ada sama dengannya, variabelnya juga 1, yaitu P. Tapi sayang banget nih, di sini pangkatnya itu bukan pangkat 1 si P-nya, tapi pangkatnya 2. Maka ini tidak dinamakan dengan PLSP. Gitu, bisa dipahami? Insya Allah ya. Oke, berikutnya kita masuk ke konsep persamaan. Apa sih yang namanya persamaan itu? Kalian tentu pernah menimbangkan atau misalkan lihat di pedagang ada timbangan. Nah, biasanya timbangan itu akan seimbang ketika timbangan yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan itu si beratnya sama. Misalkan yang di sebelah kiri ini beratnya 5 kilo, dia akan seimbang kalau berat yang di sebelah kanan juga 5 kilo. Gitu. Begitupun gambar yang B. Kalau misalkan di sini beratnya 3 kilo, di sini juga 3 kilo, maka dia seimbang. Kita lihat di sini nih ya. Di sini ada 2 kotak, di sini juga ada 2 kotak. Mereka beratnya sama setiap kotaknya, berarti dia timbangannya seimbang. Begitupun yang A. Nah, kita lihat gambar yang berikutnya. Nah, ada gambar yang kedua, yaitu gambar sebuah bola. Kemudian ada 3 kotak yang sebelah kanannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. Nah, ini kan bendanya berbeda, tapi mereka seimbang, artinya mereka beratnya sama. Coba kalian perhatikan, di sini kan ada 3 kotak, artinya si bola ini dia beratnya setara dengan berapa kotak? Teng, 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 betul, sama dengan 4 kotak ini ya. Jadi yang ini samanya dengan yang ini berarti artinya si bola ini dia beratnya sama dengan 4 kotak ini. Nah, kalau ini kita tuliskan dalam bentuk aljabar, maka yang sebelah kiri, karena awalnya kita tidak tahu bola ini kan berapa beratnya, setara dengan berapa kotak, maka kita tuliskanlah si bolanya dalam N. N ditambah 3. Kenapa 3? Karena di sini ada 3 kotak. Kemudian yang sampingnya itu ada berapa kotak? 7. Nah, jadi N tambah 3 yang sebelah kanannya 7. Nah, kalau kita tuliskan, karena ini seimbang, berarti kita bisa tuliskan sama dengan N ditambah 3 sama dengan 7. Nah, maka N-nya itu sama dengan berapa tadi? Sama dengan 4, betul. Nah, itu persamaan ya, artinya persamaan itu intinya nilai yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan itu sama. Nilai yang di sini dengan yang di sini itu akan sama. Oke, kita lihat penyelesaian dari PLSP. Tadi kita punya contoh soalnya yang pertama N ditambah 3 sama dengan 7. Nah, kita anggaplah di SD kalian pernah kan atau di TK punya titik-titik ditambah 3 sama dengan 7. Berapakah nilai dari titik-titiknya? 4. Nah, artinya nilai si N itu 4. Nah, itulah penyelesaian PLSP. PLSP itu intinya mencari nilai dari variabel atau mencari nilai dari siapa? Si huruf. Nah, huruf itu apa sih? Huruf itu variabel itu untuk menggantikan angka yang belum diketahui gitu. Kalau dulu di SD kan kalian tuh belajarnya kotak,
titik-titik ditambah 3 sama dengan 7. Nah, kotaknya diisi berapa? 4. Nah, sekarang udah SMP, belajarnya harus abstrak. Nah, makanya si kotak titik-titiknya kita ganti dengan huruf. Hurufnya dinamakan dengan variabel. Variabel itu apa? Ya, huruf yang bisa kita gunakan dari A sampai dengan Z gitu ya. Nah, atau bisa digunakan juga dengan cara menyelesaikannya seperti ini. Kita kan punya N tambah 3 sama dengan 7. Nah, N tambah 3 sama 7. Kita kan mau mencari nilai si N ini kan. Artinya 3-nya harus kita nolkan. Biar 3-nya 0, berarti harus gimanain? Ini kan plus 3 ya, tambah 3. Berarti biar 0 harus dikurangi 3. Nah, karena persamaan, kalau yang sebelah kiri kurangi 3, yang sebelah kanan juga harus kurangi 3. Nah, ini kan jadi 0. 3 kurangi 3-nya plus 3 dikurangi 3 jadi 0. Jadi N sama dengan 7 kurangi 3, 4. Nah, sama kan hasilnya? N sama dengan 4. Gitu. Paham? Oke, kita lihat deh contoh soal yang kedua ya. Nah, contoh soal yang kedua ada soal 3A ditambah 6 sama dengan 21. Nah, kalau contohnya pakai yang kotak yang titik-titik tidak seperti ini. Nah, 3 dikali berapa sih ditambah 6 sama dengan 21? 3 itu artinya 3 kali A ya. Jadi 3 dikali titik-titik tambah 6 sama dengan 21. Kita tutup dulu deh 3 kalinya. Nah, kalian cari dulu berapa tambah 6 sama dengan 21. Betul, 15 ya. Jadi yang ini tuh yang di kotak tuh 15 tambah 6 sama dengan 21. Nah, jadi berarti kita bisa tahu bahwa 3A itu sama dengan 15. Jadi 3A itu adalah 3 dikali dengan A sama dengan 15. Berarti A-nya itu 3 kali berapa? 3 kali 5 lah. Nah, artinya A-nya si A-nya itu adalah 5 ya. Jadi 3 kali 5 adalah 15. Artinya A-nya itu adalah 5. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. 3A ditambah 6 sama dengan 21. Nah, karena kita mau mencari A, si 6-nya harus dinolkan dulu. Ini kan plus 6. Nah, berarti kurangi sama 6. Yang sampingnya juga karena sebelah kiri kurangi 6, berarti sebelah kanan harus kurangi 6 juga. Nah, ini sudah 0, yang 6 kurangi 6, jadi tinggal 3A. 21 kurangi 6 itu 15. Nah, 3A itu artinya 3 dikali A ya, berarti A sama dengan 15 dibagi 3, A sama dengan 5. Ya, jadi hasilnya si A-nya itu 5. Kita cek, 3 kali 5, 15, tambah 6 ya 21. Ya, jadi nilai A-nya adalah 5. Begitu. Ya, hanya itu saja kalau untuk yang contoh soal. Silahkan nanti kalian kerjakan latihan soal mandiri ini. Tidak usah dikumpulkan, hanya sebagai latihan soal saja. Silahkan kalian mengerjakan sendiri ya. Kalau ada yang kurang dipahami nanti bisa menghubungi Ustazah lewat atau via WhatsApp. Ya, itu. Kalau ada yang kurang paham bisa menghubungi Ustazah via WhatsApp. Ya, Solihah, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan untuk pembahasan PLSV dari mulai pengertiannya, PLSV itu apa, sampai dengan penyelesaian dari PLSV. Ustazah buat sederhana karena menyesuaikan dengan kondisi sekarang ya. Mudah-mudahan lain waktu kalau kita bisa belajar tatap muka, kita bisa mempelajari PLSV ini jauh lebih dalam lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.